Sekarang saya akan membahas tentang model atom dari beberapa ahli beserta kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Sebelum kita membahas tentang model atom, terlebih dahulu kita harus mengetahui asal-usul dari atom. Jadi, kata atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang artinya tidak dapat dibagi. Konsep dasar pertama kali dikemukakan oleh Demokritus yang berasal dari Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi. Model teori atom yang pertama dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803. John Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum susunan tetap. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom, yaitu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda pula. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri atas atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom. Kelebihan dari pendapat John Dalton mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Sedangkan kelemahan dari pendapat John Dalton yaitu teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pejal dapat mengantarkan arus listrik? Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Model teori atom yang kedua adalah menurut pendapat John Thomson. Menurut pendapat John Thomson pada tahun 1900-an mengemukakan bahwa di dalam teori atom terdapat partikel elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan atom sebagai proton yang tunggal. Kelebihan dari pendapat John Thomson yaitu membuktikan bahwa adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom, berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu sumber. Sedangkan kelemahan dari atom John Thomson yaitu model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Yang ketiga adalah model atom menurut Rutherford. Menurut pendapat Rutherford itu pada tahun 1910, Rutherford bersama dua muridnya Hans Geiger dan Ernest Rösreden melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Dari hasil pengamatannya ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Bersamaan dengan itu, Rutherford juga menemukan partikel alfa yang dibelokkan sedikit. Namun dengan sangat mengejutkan, Rutherford juga menemukan beberapa partikel alfa yang dibelokkan pada sudut yang sangat tajam kembali ke sumber radioaktif. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, Rutherford membuat kesimpulan bahwa yang pertama, atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Yang kedua, jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Yang ketiga, partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan bila perbandingannya 1 berbanding 200.000. Kelebihan dari teori atom pada Rutherford ini adalah membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Teori Rutherford juga mengemukakan bahwa elektron yang mengelilingi inti atom ini yang memberikan inspirasi pada penemuan baru berikutnya, yaitu tentang lintasan atau kedudukan elektron yang selanjutnya dikenal sebagai kulit elektron. Sedangkan kelemahan dari atom Rutherford ini, kelemahannya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori gerak, apabila elektron bergerak mengitari inti disertai pemancaran energi, maka lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan
lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Model atom yang keempat adalah model atom menurut Niels Bohr. Berdasarkan hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu dan perbedaan antara orbit. Penjelasan Bohr tentang atom melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Dan secara garis besar, Bohr mengemukakan model atomnya sebagai berikut. Yang pertama, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lainnya. Yang ketiga, perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke energi rendah disertai pemancaran energi, sedang perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Yang keempat, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak dapat memancarkan atau menyerap energi. Kelebihan dari pendapat atom Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Sedangkan kelemahan dari model atom Bohr ini bahwa tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Starknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya bahas tentang model atom dari beberapa ahli. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Shalom dan terima kasih.